bukti audit dan tes transaksi. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Dianti Arumningtyas dan rekan saya Dita Wahyu Arianti, Laili Nurfitria, dan Putri Novitasari. Menurut SA 500, IAP 500.2, 500.4, 500.5, 500.6, bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dari laporan auditor. Bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit, dan bukti audit mengandung baik informasi yang mendukung dan melakukan asersi manajemen maupun informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, dan perhitungan kembali, pelaksanaan ulang, reinforcement, dan prosedur analitis, dan seringkali memadukan beberapa prosedur permintaan keterangan dari manajemen. SA 330 mewajibkan auditor untuk menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. Kecukupan dan ketepatan bukti audit yang telah diperoleh untuk melakukan sesuai audit sampai pada tingkat yang dapat diterima, dan dengan demikian memungkinkan auditor untuk mengambil kesimpulan yang memadai sebagai basis bagi opini auditor, merupakan suatu pertimbangan. Prosedur untuk memperoleh bukti audit, seperti yang disyaratkan dan dijelaskan lebih lanjut dalam SIA 315 dan SA 330, bukti audit untuk menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor dapat diperoleh dengan melaksanakan. Yang pertama, prosedur penilaian risiko dan prosedur audit lanjutan yang terdiri atas pengujian pengendalian ketika disyaratkan oleh SA atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut, dan prosedur substantif, termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substansif. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri atas hal mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan atau validity bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen. Dalam hal ini, bukti audit atau audit evidence berbeda dengan bukti hukum atau legal evidence yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Untuk membuktikan efektifnya tidaknya pengendalian inter di suatu perusahaan, akuntan publik harus melakukan compliance test atau test of record transaction. Untuk membuktikan kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi, akuntan publik harus melakukan substantive test atau analytical review. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu sifat bukti audit atau audit evidence. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar, dan buku pembantu, buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembar kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Data akuntansi ini seringkali dalam bentuk elektronik. Data akuntansi saja tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup bagi suatu laporan keuangan di pihak lain. Tanpa cukup perhatian atas kewajaran dan kecermatan data akuntansi yang melandasinya,
pendapat auditor atas laporan keuangan tidak akan terjamin. Bukti audit penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik, seperti cek, catatan elektronik fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Lalu, menurut Konrad 2002 114 dan 115, ada 6 tipe bukti audit, yaitu yang pertama ada physical evidence. Nah, segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contohnya adalah bukti-bukti fisik yang diperoleh dari kas opnam, observasi dari perhitungan persediaan, pemeriksaan fisik, surat berharga, dan inventarisasi aset tetap. Lalu yang kedua ada evidence obtained through confirmation. Nah, bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya, jawaban konfirmasi piutang, utang, barang konsinyasi, surat berharga yang disimpan Biro Administrasi Efek, dan konfirmasi dari penasihat hukum klien. Lalu nomor 3, documentary evidence. Nah, documentary evidence ini terdiri atas catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya adalah faktur pembelian, kopi faktur penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan subledger. Lalu nomor 4 yaitu mathematical evidence. Nah, mathematical evidence ini merupakan perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Misalnya footing, cross-footing, dan extension dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba atau rugi penarikan aset tetap, dan PPh accruals. Lalu nomor 5 ada analytical evidence. Bukti yang diperoleh melalui penelaahan analisis terhadap informasi keuangan klien. Penelaahan analisis ini dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit. Sebelum melakukan substantif test dan pada akhir pekerjaan lapangan atau audit fieldwork, prosedur analitis bisa dilakukan dalam bentuk yang pertama, trend horizontal analysis, yaitu membandingkan angka-angka laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, common size vertical analysis. Lalu yang ketiga, rasio analisis, misalnya menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio manajemen aset. Lalu yang keenam ada hearsay oral evidence. Bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern, ada tidaknya kontingen liabilities, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, kejadian penting sesudah tanggal laporan keuangan atau neraca, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, compliance test dan substantive test. Tes ketaatan atau compliance test atau test of record dan transaction adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Juga harus dipertimbangkan
apakah kelemahan dalam salah satu aspek pengendalian intern bisa diatasi dengan suatu compensating control? Misalnya, pertama, kesalahan yang ditemukan yaitu bukti pengeluaran kas dan bukti-bukti pendukung tidak dicap lunas. Nah, kelemahannya yaitu timbul kemungkinan bukti pendukung digunakan untuk pembayaran yang kedua kalinya. Lalu compensating control-nya yaitu yang pertama, subledger utang selalu diupdate dan setiap akhir bulan direkonsiliasi dengan saldo utang di buku besar. Lalu yang kedua, perusahaan memiliki bagian internal audit yang cukup kuat dan setiap bulan memeriksa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran kas. Lalu yang kedua, kesalahan yang ditemukan yaitu bukti pengeluaran kas tidak bernomor urut tercetak. Kelemahannya yaitu timbul kemungkinan penyalahgunaan bukti tersebut untuk keuntungan pribadi. Compensating control-nya, perusahaan menggunakan impress system untuk pengeluaran kurang dari Rp750.000 untuk lebih Rp750.000 dibayar dengan giro yang urutan nomornya selalu diawasi. Lalu, compliance test biasanya dilakukan untuk transaksi berikut ini. Yang pertama, jenis transaksi penjualan. Jenis compliance test-nya yaitu sales test. Sampel yang digunakan yaitu faktur penjualan. Lalu jenis transaksi selanjutnya yaitu penerimaan kas. Jenis compliance test-nya yaitu cash receipt test. Dan sampel yang digunakan yaitu kwitansi. Lalu jenis transaksi selanjutnya yaitu pengeluaran kas. Dan jenis compliance test-nya yaitu cash disbursement test. Sampel yang digunakan yaitu nomor cek atau giro. Lalu selanjutnya ada jenis transaksi pembelian. Jenis compliance test-nya yaitu purchase test. Sampel yang digunakan yaitu purchase order. Lalu jenis transaksi selanjutnya yaitu pembayaran gaji dan upah. Jenis compliance test-nya yaitu payroll test. Dan sampel yang digunakan yaitu daftar gaji. Lalu jenis transaksi yang terakhir yaitu jurnal koreksi atau penyesuaian. Jenis compliance test-nya yaitu jurnal voucher test. Dan sampel yang digunakan yaitu jurnal voucher. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Laili. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dita. Dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Kelengkapan bukti pendukung atau supporting document. B. Kebenaran perhitungan matematis atau voting, gross voting exercise. C. Otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. D. Kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. E. Kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Next. Compliance test bisa dilakukan pada waktu interim audit dan dilanjutkan setelah perusahaan melakukan penutupan buku pada akhir tahun. Substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo, perkiraan laporan keuangan, laporan posisi keuangan neraca, dan laporan laba rugi. Next. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test antara lain, yang pertama, inventarisasi aset tetap. Yang kedua, observasi atas stock of name. Yang ketiga, konfirmasi piutang, utang, dan bank. Yang keempat, subsequent collection dan subsequent payment. Selanjutnya ada cash of name. Dan yang terakhir, pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain. Next. Jika pada waktu melakukan substantive test, auditor menemukan kesalahan yang harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahan material, auditor harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis dalam bentuk daftar audit adjustment. Jika usulan adjustment tidak disetujui klien dan auditor yakin usulan adjustment tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion.
Untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material atau imaterial, auditor tetap perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mempengaruhi opini akuntan publik. Dalam melakukan substantive test, auditor perlu membuat kertas kerja dalam bentuk working balance sheet, working profit and loss, subschedule, dan supporting schedule. Next. Cara pemilihan sampel. Dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik biasanya tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti-bukti yang terdapat dalam perusahaan. Karena kalau seluruhnya diperiksa, tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar. Karena itu, transaksi-transaksi dan bukti-bukti diperiksa secara test basis atau secara sampling dari keseluruhan universe. Diambil beberapa sampel untuk dites, dan dari hasil pemeriksaan sampel, auditor akan menarik kesimpulan mengenai universe secara keseluruhan. Cara pemilihan sampel tidak boleh seenaknya, karena sampel tersebut haruslah mewakili universe secara tepat. Karena jika sampel yang dipilih tidak tepat, akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang ditarik. Next. Menurut SA 532, sampling audit atau sampling, penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa, sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Risiko sampling. Risiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Risiko non-sampling. Risiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan risiko sampling. Presentasi akan dilanjutkan oleh Putri Novita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit non-statistik dan statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun kelompok transaksi yang berkaitan. Kedua pendekatan sampling audit di atas jika diterapkan dengan semestinya dapat menghasilkan bukti audit yang cukup. Next. Selanjutnya adalah menurut SA 530.3, sampling statistik adalah suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak. Yang kedua adalah penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko sampling. Pendekatan sampling yang tidak memiliki karakteristik yang pertama dan yang kedua dianggap sebagai sampling non-statistik. Next. Selanjutnya adalah menurut SA 530.7 dan 530.8. Keputusan untuk menggunakan pendekatan statistik atau non-statistik dalam sampling membutuhkan pertimbangan auditor, namun ukuran sampel bukan merupakan kriteria yang tepat untuk membedakan antara pendekatan statistik ataupun non-statistik. Next. Yang selanjutnya adalah pengevaluasian hasil sampling audit. Untuk pengujian pengendalian, suatu tingkat penyimpangan sampel yang tinggi yang tidak diharapkan dapat meningkatkan risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, kecuali jika diperoleh bukti audit tambahan yang memperkuat penilaian awal risiko tersebut. Untuk pengujian rinci, suatu jumlah kesalahan penyajian yang tinggi yang tidak diharapkan dalam suatu sampel dapat menyebabkan auditor meyakini bahwa terdapat kesalahan penyajian material dalam suatu golongan transaksi atau saldo akun, kecuali bukti audit tambahan membuktikan tidak ada kesalahan penyajian material.
Next. Metode sampling apapun yang digunakan auditor dianjurkan untuk terlebih dahulu menyusun sampling plan. Beberapa cara pemilihan sampling yang sering digunakan adalah yang pertama ada random atau adjustment. Sampling pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan adjustment si akuntan publik. Salah satu cara misalnya, dalam melakukan tes transaksi atas pengeluaran kas, auditor menentukan bahwa semua pengeluaran kas yang lebih besar atau sama dengan 5 juta harus di-vouching, tambahan 2 setiap bulan yang berjumlah di bawah 5 juta. Cara lainnya adalah auditor bisa menggunakan random sample table dalam pemilihan sampel. Pemilihan sampel bisa juga dilakukan dengan menggunakan komputer. Next. Yang kedua ada block sampling. Dalam hal ini auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel, misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember. Keberhasilan kedua cara ini atas walaupun mudah, tetapi sangat tergantung pada adjustment si auditor. Semakin banyak pengalaman auditor, semakin baik hasilnya. Dalam arti, sampel yang dipilih betul-betul representatif, tetapi jika auditor kurang pengalaman, sampel yang dipilih akan kurang representatif. Yang ketiga ada statistical sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih betul representatif karena memakan waktu yang lebih banyak. Statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal control yang cukup baik. Next. Berikut ini adalah contoh dari tes transaksi pengeluaran kas sebagai berikut. Next. Ini adalah lanjutan contoh dari tes transaksi pengeluaran kas. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan maupun sanggahan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apakah sudah sudah selesai, Mbak? Mbak Dita dan kawan-kawan? Halo, Mbak Dita. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak Yuhan. Oke, baik. Ini wifi saya juga agak kurang bagus, jadi nanti kalau tidak terdengar tolong di ini ya, di apa interupsi gitu ya. Baik. Baik, sebentar ya.
Iya, baik. Untuk hari ini tambahan saya, bagi yang punya buku tolong dilihat ya. Suara saya terdengar ya ini ya? Terdengar, Pak. Oke. Baik. Untuk tambahan dari saya, ini tolong dilihat di buku di halaman, tadi juga sudah ada di slide ya, di halaman 180. Nah, jadi bukti audit ini menurut Conrad ya, tahun 2002 di buku halaman 180, mungkin bisa ditunjukkan Mbak Dita. Nah, seperti itu dan di slide show kan ya. Di situ ada 6 macam bukti audit, tipe bukti audit. Yang pertama ada bukti fisik. Tentu saja bukti fisik ini yang namanya audit ya. Bukti fisik ini sangat sangat penting sekali. Biasanya kalau persediaan itu kan yang di audit itu kan berarti fisiknya apa? Ya, persediaannya itu tergantung perusahaan apa. Kalau persediaannya itu misal perusahaan misal perusahaan elektronik gitu ya, televisi lah, berarti stok of name untuk fisik dari televisinya yang berapa inch itu berapa yang ada di gudang. Nah, kira-kira seperti itu kalau saya mencontohkan. Nah, kemudian yang kedua adalah konfirmasi evidence atau bukti konfirmasi. Nah, ini nanti saya akan memberikan contoh bukti konfirmasi ini nanti ada di bab pemeriksaan piutang dan utang dan piutang, nanti ada bukti konfirmasi. Nah, jadi intinya apakah nanti auditor akan mengirimkan selembar surat gitu ya, surat konfirmasi yang isinya adalah apakah utang untuk tahun misal sekarang 2022 ya, nanti tanggal 31 Desember, untuk utang per tanggal 31 Desember 2022 apakah utangnya sebesar sekian miliar misal seperti itu. Nah, itu namanya bukti konfirmasi. Ketika nanti sudah dikirim ke pelanggan dan pelanggannya akan menjawab apakah cocok atau tidak cocok. Nah, nanti semuanya akan saya berikan di pemeriksaan utang atau piutang. Nanti ada semuanya di situ. Itu ya. Kemudian ini apa? Yang ketiga ada documentary evidence. Nah, berarti bukti dokumen. Nah, kalau di sini dicontohkan ya ada faktur pembelian, faktur penjualan. Nah, kemudian ada journal voucher, general ledger. Nah, ini berarti yang berupa dokumen atau yang berupa kertas ya biasanya kalau bukti dokumen ini. Jadi kalau kita sebagai auditor itu misal mengaudit suatu perusahaan, berarti apa? Ya, bukti-bukti transaksinya itu harus lengkap, mulai dari faktur-faktur, kemudian nota-nota, dan seterusnya. Itu semuanya harus lengkap dan bisa kita akses untuk mengetahui kebenarannya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ada bukti matematika. Nah, ini kalau berhubungan dengan matematika berarti berhubungan dengan perhitungan ya tentunya ya. Nah, ini di sini ada contohnya, ada footing, cross footing. Jadi footing dan cross footing itu adalah penjumlahan tabel-tabel itu secara horizontal dan vertikal. Kalau cross itu vertikal, kalau footing itu horizontal. Jadi nanti kalau misal kalian di praktikum audit nanti mengerjakan misal pemeriksaan kas gitu ya, lah itu kan ada tabel pemeriksaan kas. Nah, nanti ada angka-angka di situ, nah footingnya nanti akan kalian jumlah ke bawah atau vertikal. Nah, kemudian cross footingnya berarti nanti yang horizontal. Saya tadi terbalik ya. Jadi cross footing itu yang horizontal, nah yang vertikal itu yang footingnya. Kemudian ada lagi nih perhitungan, beban penyusutan dan seterusnya. Jadi yang berhubungan dengan bukti matematika berarti yang ada hubungannya dengan perhitungan. Kemudian yang kelima ini apa ini? Analytical evidence atau bukti analisis. Nah, ini ada substantive test. Nah, ini nanti yang ada di halaman 181 ini ya. Nah, nanti
semuanya akan kalian lakukan ketika di praktikum audit nanti. Compliance test, substantif test, nanti semuanya akan kalian ini pelajari atau kalian praktekkan nanti di praktikum auditnya. Makanya sekarang untuk yang masih teorinya silahkan ditanyakan saja. Contohnya seperti apa? Misal seperti itu enggak apa-apa. Silahkan nanti ditanyakan aja ke tim yang presentasi. Kemudian selanjutnya ini terakhir apa ini? Hearsay evidence atau bukti oral. Nah ini pertanyaan-pertanyaan auditor mengenai pengendalian internal. Nah, pengendalian internal itu kan yang minggu kemarin ya, yang sudah kalian pelajari itu kan ada ada lingkungan pengendalian, ada sampai dengan kontrol ya atau evaluasi kontrol. Nah, itu pengendalian internal itu tidak bisa dihitung, tidak bisa ada bukti fisiknya, tidak bisa dokumennya pun juga tidak ada. Jadi cara untuk mengecek pengendalian internal salah satunya adalah dengan oral ini atau bukti oral ini atau dengan lesan ya. Nah, jadi auditor nanti akan bertanya apakah pengendalian kas ini sudah sesuai dengan aturan dari kas kecil, kas besar dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk contoh nanti ini. Nah, kemudian ini nanti silahkan yang untuk compliance test dan substantif test itu kalian diskusikan saja. Contohnya yang seperti apa? Kalau sebenarnya di belakang ini juga sudah ada ini. Nah, ini exhibit. Jadi buku ini tuh cukup lengkap sehingga kalian nanti bisa melihat atau mungkin ketika masih ini biar nanti tim yang presentasi mencari contoh lainnya. Banyak kok sebenarnya contoh compliance test, terus substantif test itu yang seperti apa nanti silahkan dicari di internet saja contohnya, nanti kemudian diambil gambarnya dan di foto kemudian ditaruh di grup Telegram. Nah, itu juga bisa. Oke, itu ya. Silahkan. Sekarang sudah mulai. Ini saya juga melihat ini ya, kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini sebenarnya bukti audit dan tes transaksi ini kan pertemuan ke-7 ya. Nah, kemudian pertemuan ke-8 itu kan kita UTS, tapi kok kayaknya minggu depan masih belum UTS ya kayaknya. Karena belum ada pemberitahuan dari Bu Rini Akademik. Makanya nanti minggu depan tetap presentasi lanjutan ya. Jadi kertas kerja pemeriksaan. Nah, itu untuk UTS-nya kita menunggu saja dari prodi nanti kapan, apakah 2 minggu lagi ataukah 3 minggu lagi, nanti sesuaikan dengan kalender akademik aja. Jadi kalau nanti minggu depan kita belum UTS ya berarti kita lanjut ke yang pertemuan ke-9 dulu, kertas kerja pemeriksaan atau audit working papers. Itu ya yang bisa saya tambahkan. Silakan, ini masih belum ada yang list ya pertanyaannya, maksimal 8. Silakan nanti di-list saja di grup Telegram. Nanti kalau memang ada kesulitan silakan saya di-mention saja ya. Jadi tolong di-mention biar nanti ada notifikasi. Soalnya kemarin di kelas AKM itu ada yang mention saya tapi tidak di-mention, jadi hanya menyebut nama. Jadi saya tidak tahu, makanya di-mention biar nanti saya ada notif. Itu ya, saya kembalikan ke ini siapa Mbak Dita, Mbak Sekretaris, silahkan dilanjut di grup Telegram saja. Baik, untuk teman-teman yang bertanya silakan ke grup Telegram untuk menulis nama dan pertanyaannya. Terima kasih. Silahkan di end meeting saja ya, host.